tugas kami, beri keberanian bagi kami. Selamat malam saudara, Shalom. Kembali bersama dalam program Deep Talk with Pase di malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan tadarusan Alkitab kita, yakni kita hari ini masuk membahas Injil Matius pasal yang ke-7. Karena ini bicara mengenai pengajaran Tuhan, maka maafkan saya kalau misalnya setiap pasal yang berisi menurut saya ini pengajaran Tuhan mungkin tidak bisa kita selesaikan ya dalam satu kali tadarusan Alkitab. Kayak contoh kemarin pasal 6 kita bagi 2, pasal 5 juga seingat saya bagi 2. Karena ini begitu cukup dalam ya saudara ya. Bahkan kalau dibikin khotbah satu perikop aja bisa dibikin 2-3 seri. Jadi supaya kita juga mendapatkan pemahaman yang baik dan kita juga sedang tidak memburu kejar-kejaran dengan waktu gitu. Cepet-cepetan menyelesaikan Alkitab kita, bukan itu goalnya, tapi saya mengajak kita untuk baca Alkitab sekaligus juga bisa memahaminya dengan baik gitu ya. Dan untuk itu saya menyiapkan diri dan saya juga berharap Bapak Ibu menyiapkan diri. Kita akan coba membaca pelan-pelan Matius pasal yang ke-7. Dan untuk itu sebelum kita mulai semuanya kita masuk dalam doa kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan atas kami. Dan malam hari ini kami mau coba membaca Matius pasal yang ke-7. Berikan kami hikmat marifat-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca bisa kami mengerti, kami pahami, dan akhirnya jadi berkat buat kami, sehingga di sisa hidup kami ini, kami jadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, dan di atas segala-galanya bisa jadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita siapkan diri ya saudara ya. Kita coba buka Alkitab kita. Bapak Ibu siapkan Alkitab saudara. Matius pasal yang ke-7. Saya juga demikian. Nanti saya tampilkan di layar. Dan sambil kita menyiapkan Alkitab kita, kita juga siapkan hati kita. Yuk, siapkan Alkitab kita. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Ya, sudah ada bantuan di layar saudara, Injil Matius pasal yang ke-7. Ini perikopnya soal menghakimi, ya, hal menghakimi.
Jadi kita siapkan diri kita dan kita coba baca ya pelan-pelan ayat satunya dan seterusnya. Perikopnya sekali lagi hal menghakimi ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi jelas Alkitab katakan jangan menghakimi. Bukan kenapa-kenapa gitu. Bukan kalau kita menghakimi kita salah gitu ya, bukan. Tapi kalau kita menghakimi orang, maka kita nanti juga bisa dihakimi. Kalau kita tidak mau dihakimi orang, maka jangan kita menghakimi. Kurang lebih hukumnya Tuhan seperti itu. Selaras dengan hukum tabur tuai. Jadi jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Bukan saja kalau kita menghakimi orang nanti ke depannya kita bisa dihakimi orang, kita menuai apa yang kita tabur, tapi yang lebih beratnya justru kalau kita menghakimi orang, ukuran kita dalam menghakimi orang itu akan ditimpakan kepada kita. Itu akan dijadikan ukuran juga untuk menghakimi kita. Jika kita misalnya berkata, oh orang kalau baik itu harus baca Alkitab setiap hari. Kamu nggak pernah baca Alkitab setiap hari kan? Berarti kamu bukan orang baik. Kita ngomong begitu, kita menghakimi orang. Sehingga kalau kita ketemu orang nggak pernah baca Alkitab, kita berkata, kamu bukan orang baik. Nah, ukurannya seperti ini, itu akan diukurkan ke kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah baca Alkitab setiap hari? Oh, sudah. Berarti bagus. Kita tidak bisa dihakimi karena itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa konsisten, terus bisa baca Alkitab, atau punya kerinduan baca Alkitab setiap hari? Nah, kan manusia kan ada up and down-nya. Jadi, kalau kita tiba-tiba nggak baca Alkitab, kita akan dihakimi dengan ucapan kita dulu, di mana kita harus atau mewajibkan orang kalau mau kita anggap baik itu baca Alkitab. Ini contoh ekstrim aja. Jadi hati-hati dalam menghakimi orang atau mengukur orang. Oh, yang ideal tuh begini. Nah, kalau kau berkata yang ideal begini, maka kau akan diukurkan juga dengan hal seperti itu. Jadi jangan marah kalau ada orang yang mengukurkan kita hal yang sama. Ketika kita jadi ukuran itu kita jadikan ukuran untuk mengukur orang. Ah, cengeng lo, gitu aja nangis. Terus kita bisa ngomong gitu mungkin karena kita lagi nggak punya masalah. Tapi kalau kita punya masalah terus kita nangis, jangan marah kalau ada orang bilang cengeng lo, gitu aja mewek, gitu aja nangis, gitu aja putus asa. Nah ini yang harus dipahami oleh kita semuanya, saudara ya. Ini ngerinya gitu kalau kita menghakimi orang, mengukur. Jadikan satu ukuran itu patokan, maka patokan itu juga harus diukurkan kepada kita. Ya, makanya saya bilang kalau mau mengatakan sesuatu, maka saya selalu dalam bahasa saya tidak akan pernah mengkhotbahkan sesuatu yang belum saya kerjakan. Gitu. Sebab kalau saya khotbahkan sesuatu yang belum saya kerjakan, saya mengajarkan orang untuk melakukan sesuatu yang saya ajarkan dan saya belum mengerjakannya, ya itu tadi ukuran yang saya berikan ke orang nggak saya kerjakan, maka ke depan kalau ada orang menghakimi saya, ya saya nggak bisa apa-apa lagi. Munafik, ya palsu, ya. Dan ini mesti menjadi perhatian kita semua supaya kita tidak sampai ke sana, saudara. Ayat berikutnya, ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi ini orang kalau yang tidak jujur ya, orang yang fake atau munafik gitu ya, atau yang pakai topeng, itu selalu ngelihatnya tuh orang lain, salahnya orang lain. Itu meskipun jauh ya, kalau kita baca ayat 4-nya coba ya. Ya. Oh, sorry, ayat 3 tadi ya. Ada balok di depan mata kita, tidak kita ketahuin. Balok di depan mata, nggak kita lihat. Tapi selumbar, ya, selumbar itu ya, ya kayak benang atau kayak kertas gitu ya. Kecil sekali, tipis sekali ya, di mata saudara ya. Ada debu gitu, atau ada kayak kotoran kecil aja di mata saudara kita bisa tahu, di matamu ada kotoran tuh, padahal kecil sekali, ada selumbar doang. Padahal ada balok di depan mata kita nggak bisa lihat.
Belum lama ini sebenarnya, saya tadi rekamannya bisa 1 jam sebelum ini, tapi tiba-tiba dihubungi seseorang lagi chaos masalah keluarganya. Jadi itu yang saya bilang ya, kalau rumah tangga itu ya, makanya kalau saya konselingin orang rumah tangga tuh saya ngomong pahit-pahitnya. Saya udah ngomong pahit-pahitnya, harus begini ya begini, ya siap-siap. Ya rumah tangga berjalan belum ada genap setahun, udah masalahnya udah berat banget. Ucapan cerai aja. Itu dari tadi saya via telepon berkali-kali diucapin dari pihak si laki-laki dan juga pihak si perempuan. Kalau lagi emosi, ya, semua yang jelek-jelek itu kelihatan banget. Kelihatan yang jelek-jeleknya yang punya lawannya, bukan yang dirinya. Jadi masing-masing saling menjatuhkan, saling menjelekkan pasangannya dengan perspektifnya mereka. Tapi ya tadi, saya nggak lihat sama sekali dari dua pihak ini melihat kesalahannya. Ya, ketika saya mengarahkan ke sana, iya apa itu karena dia, saya begitu karena dia. Ya. Ini tipikal manusia, saudara. Dan saya sedih gitu ya melihat hal ini terjadi. Ada orang yang ya saya sudah melakukan pelayanan yang terbaik dalam hal konseling kepada mereka, tapi ya seperti ini gitu. Ya, konsekuensi menikah itu sudah saya jelaskan. Ya, saya bilang bulan madu itu hanya sebulan 2 bulan. Mungkin setahun awal, ya, habis itu akan masa penyesuaian, ya. Tapi belum ada setahun, pasangan muda ini sudah kayaknya udah gimana gitu. Ya saya berserah sama Tuhan. Saya bilang mereka tenang dulu. Kalau orang emosional itu, ya tadi ya, selumbar di mata saudaranya kelihatan, balok di depan mata nggak kelihatan. Karena ya emosional, yang dipikirin tuh salahnya yang musuhnya. Tanda kutip ya musuhnya tuh ya. Salahnya lawannya. Salahnya kita nggak bisa kita lihat. Kita nggak jujur akhirnya. Kita nggak objektif. Nah ini yang harus diperhatikan oleh kita. Makanya kalau saya, apakah pasti nggak pernah emosional gitu? Nggak pernah kesel gitu? Oh saya sering juga, namanya manusiawi. Saya bukannya Tuhan gitu ya. Ya, tapi saya sudah bisa mengerem itu dengan cara apa ya? Saya nggak mau pikirin dulu kalau saya lagi pusing, saya lagi bermasalah, atau mungkin ada orang yang sedang menyakiti saya sehingga itu beritanya sampai ke saya. Kalau lagi panas-panas itu ya udah langsung saya mundur dulu, nggak mau mikirin dulu. Paling nggak saya tenang dulu. Kalau tenang saya bisa berpikir objektif, oh, orang ini kenapa ngomong begini? Orang ini kok bersikap begini sama saya ya? Apa salah saya ya? Saya cari tahu ya, terus saya coba inventaris, saya tulis gitu ya di kertas. Terus saya mulai menguji diri saya. Apakah saya seperti yang dituduhkan orang ini? Enggak. Apakah saya melakukan hal yang menurut saya salah? Enggak. Apakah yang dituduhkan orang itu kepada saya yang di matanya jahat itu tetap saya pertahankan karena saya pikir itu hal yang baik, itu hal yang objektif menurut mata saya atau hati saya? Ketika itu semua saya sudah bisa putuskan ya, jadi saya bisa menyikapi. Oh dulu enggak, saudara. Dulu senggol bacok gitu ya. Tapi dulu ya. Mbak ya, ketika sudah jadi pelayan Tuhan juga bukan bacok, tapi masih sering wah gitu ya. Ekspresinya masih kelihatan. Sekarang mungkin karena umur juga ya, rambut saya udah putih, saya bisa tahan diri, saya bisa tenangin diri, dan itu yang belum saya lihat dari pasangan yang tadi menghubungi saya karena usianya masih jauh di bawah saya, masih temperamental gitu ya, masih emosional. Padahal kalau mau jujur-jujur, masalah mereka yang mereka hadapi malam hari ini ya, itu masalah yang sudah saya sampaikan dalam konseling pranikah. Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Ya. Saya sudah ngomong di konseling pranikah. Makanya saya bilang kalau dalam konseling pranikah itu jujur. Lebih baik ya jujur ketika dengerin saya di konseling pranikah itu terus nggak bisa melanjutkan pernikahan karena konsekuensi pernikahan itu ternyata berat, ya lebih baik nggak usah nikah daripada terus menikah. Ya akhirnya apa yang kita sudah konselingin, kita sudah sepakati untuk kita bisa pegang sebagai acuan dari hasil konseling itu diterabas saja, nggak, seolah-olah nggak didengar gitu.
hasil keputusan konseling kita itu. Kan saya bilang saya akan menikahkan orang kalau orang itu sudah mengikuti konseling saya dan orang itu sepakat untuk terus melanjutkan dalam jenjang pernikahan. Berarti apa yang dihasilkan keputusan di konseling itu, saran saya mau diikuti. Ya, tapi ya tadi, ya akhirnya apa yang kita lakukan itu, makanya kalau sudah mau nikah itu pikirannya tuh yang manis-manis aja. Ya bagus ya mengimani yang manis, tapi rumah tangga itu nggak selalu manis. Dinamakan bahtera rumah tangga, ya bahtera itu akan logikanya ke tengah laut, hadapi ombak badai itu bukan yang kecil-kecil di tengah laut mah yang mengerikan, yang akan pernah didapati di darat gitu. Gelombang 5 meter, 10 meter, 20 meter itu adanya di tengah lautan, di tengah samudra, bukan di pinggir pantai. Di pinggir pantai mungkin ada ombak 1 meter menerpa bibir pantai, cur, percikan ombaknya bisa mungkin membasahi kita. Ya itu baru 1 meter, saudara. Di tengah laut mau ombak semeter mah cemen, cetek gitu, saudara. Nah rumah tangga juga begitu, bahtera rumah tangga. Rumah tangga itu pakai ada masalah. Ya, jadi saya nggak tahu saudara apakah sedang berselisih paham dengan pasangan nikahmu, atau dengan mertuamu, dengan orang tuamu, dengan saudara kandungmu, sepupumu, iparmu. Ya, kalau sedang bermasalah, mungkin dengan sahabatmu juga, kepala dingin dulu. Namanya berbeda pendapat, berselisih itu hal yang biasa. Hal yang lumrah. Berbeda pendapat apalagi itu sangat masuk akal. 2 orang berjalan bersama, ya 10 km aja, itu pasti nanti dalam 10 km itu ada aja ketidakcocokan. Bayangin kalau jalannya 100 kilo. Bayangin kalau jalannya 1000 kilo. Sehari berjalan bersama-sama mungkin bisa ditutupi yang manis, yang buruk-buruknya itu dengan kemanisan, atau dengan gula, atau dengan permen. Tapi kalau sudah seminggu bersama-sama, ya masalah di kamar mandi aja, ya kan. Saya kan dulu waktu masih muda begitu, ketemu teman di kampus teologi ya nih, datang rapi, ya di kampus rapi, kita nggak tahu di rumahnya gimana, tiba-tiba mau mission trip bersama-sama, dapat kamarnya sama, ya. Di situ bisa 2 minggu, bisa sebulan bareng sama teman kita ini yang satu kampus ini, tiba-tiba di kamar yang sama selama sebulan, ya kita lihatlah bagaimana dia. Ya, pakaian kotor dilempar gitu aja, ya. Anduk habis mandi ditaruh di ranjang begitu aja, ya. Pokoknya berantakan. Sedangkan kita misalnya orangnya resik, wah. Dan itu kan terjadi, hal seperti itu kan terjadi di rumah tangga, maksud saya. Jadi kalau ada masalah itu pasti ada. Tapi gimana kita bisa tenangin diri dulu. Supaya kita tadi, ya, jangan menghakimi orang. Kata-kata itu hati-hati, saudara. Diukurkan kembali kepada kita. Ya, saya berani bilang tadi 2 insan manusia, suami istri yang sedang ribut tadi, itu semuanya ya melihatnya selumbar di mata pasangannya masing-masing. Padahal di mata mereka ada balok dan mereka nggak lihat. Dan saya melihat itu karena saya orang ketiga kan. Dan saya ketawa-ketawa kenapa balok itu, ya, itu gede banget. Saya dengan mudahnya menemukan yang salah dari si pria, saya menemukan dengan mudahnya yang salah dari si perempuan, dan sudah saya utarakan, tapi karena mereka ya masih belum tenang, ya balok itu nggak bisa juga mereka lihat ada di mata mereka. Ya, itu yang saya mau katakan, saudara. Kalau bermasalah dengan orang lain, selek lagi masalah, tenang dulu supaya kepala dingin, jangan emosional. Kalau kita emosional, kita akan menelanjangi diri sendiri gitu. Kita marah-marah, kita bikin status yang jelek, ya. Meskipun kita bilang enggak, saya enggak jelek-jelekin siapa-siapa, tapi statusmu jelas dibaca sama orang, dan orang lihat nih, orang ini kok ngomong begitu, ya, kok nadanya begitu. Itu kan bukannya menelanjangi diri kita. Kita tadinya ingin melampiaskan amarah kita di sosial media kita dengan nyerang orang yang kita nggak suka, tapi malah menelanjangi diri kita sehingga orang lain jadi tahu karakter kita. Wah, ternyata orang itu karakternya seperti itu ya. Selama ini dia bisa tutupi, ketika ada masalah kelihatan banget siapa dirinya. Dan saudara, kita dalam hidup ini harus benar-benar jujur, itu makanya ya. Kalau cuman fake, munafik, ya akan kebongkar, tunggu waktu saja.
Dan saya berharap juga kita memperbaiki diri kita supaya menanggalkan kemunafikan itu. Menjadi diri sendiri. Kalau menjadi diri sendiri nyakitin orang, maka coba cari cara minta bantuan Roh Kudus supaya bisa menjadi diri sendiri tapi tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Bisa kok, saudara. Bisa kok. Ya. Saya dulu orangnya nggak bisa itu. Saya agak introvert gitu ya, agak menyendiri. Tapi kalau sudah ketemu teman yang sudah cukup lama, ya itu bisa jadi diri sendiri. Dalam artian saya bercanda bisa gila-gilaan. Saya sulit untuk masuk dalam kelompok yang baru, tapi kalau sudah nyaman dengan kelompok itu, wah saya bisa seliar-liarnya. Dan ini bermasalah ketika saya jadi gembala, saudara. Ketika awal mengembalakan The Way, orang-orang semua orang-orang baru. Saya sudah pernah kenal muka, tapi nggak pernah kenal pribadi. Yang kenal pribadi itu hanya 1-2 doang. Dan kenal pribadinya juga cuma gitu-gitu aja, nggak deket-deket banget. Tapi ketika sudah bertahun-tahun bersama-sama di The Way, 7 tahun, ya saya ngerasa ini keluarga saya gitu. Akhirnya karakter saya keluar kan, karakter aslinya yang rame, yang suka bercanda, ya bercandanya bisa agak gelo-geloan gitu, dalam artian ya saya orangnya suka bercanda emang. Bercanda saya yang bercanda anak-anak tahun yang lahir tahun 70-an, generasi X, ya mungkin nggak lucu untuk anak-anak milenial, tapi itu lucu buat kami dulu. Ya, jelek-jelekin, ya apa namanya, nadanya itu ya bercanda anak tahun 80 90-an itu yang SMA-nya tahun 90-an, tahulah saudara kalau sejaman sama saya, atau itu orang tuamu tanyalah. Itu bagi kami bercanda. Tapi ketika saya jadi gembala, wah kalau bercanda begini ada orang nanti yang nggak bisa terima gitu kan. Nah itu pengendalian diri itu berarti minta ampun. Saya sudah nyaman di komunitas ini karena sudah bersama-sama bertahun-tahun melayani Tuhan bersama. Tapi saya harus bisa menjaga diri. Nah itu susah kalau nggak minta benar-benar Roh Kudus supaya bisa memposisikan diri dengan baik gitu. Dan ya puji Tuhan lah, meskipun tidak mulus-mulus banget, ya, saya masih bisa ada di sini dengan The Way masih ada, berarti kan ya sedikit banyak lah saya yang gembalanya bisa menyesuaikan diri sehingga bahtera keluarga besar The Way ini masih bisa terjaga gitu. Dan itu yang saya harapkan juga terjadi dalam kehidupanmu dengan keluargamu, keluarga besarmu, perusahaanmu, usaha dagangmu, supaya entah itu masih kapal kecil apa sudah jadi bahtera yang besar, itu terus bisa berjalan dan saling memberkati. Ya, ayat 4. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hei orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya ini maksudnya kan orang itu lucu gitu ya. Selumbar, ada masalah kecil ya di dalam diri orang yang sedang berselisih paham dengan kita. Kita bisa lihat dengan jelas. Kita bisa telanjangi dia. Kamu tuh begitu, kamu tuh begitu, kamu tuh begitu. Padahal faktanya kalau orang lain melihat ada balok di depan mata kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengeluarkan itu selumbar atau ganjelan kecil atau debu atau benang atau apalah di mata saudaramu itu yang kau lihat ada itu, kau kita bisa tolong dia, sedangkan balok masih ada di depan mata kita. Jadi singkirkan dulu balok itu. Harus tahu dulu di mata kita ini ada balok yang menutupi. Nah kalau nggak sadar kita gimana bisa nolong orang dengan mengeluarkan selumbar di di matanya. Kita harus singkirkan balok kita dulu, buang jauh-jauh dulu, sehingga kita lebih melihat dengan jelas karena tidak ada halangan. Baru kita bisa keluarkan selumbar dari mata saudaramu. Tapi kita sampai pada pemahaman nggak bahwa ada balok di depan mata itu? Itu kalau nggak tenang, kalau nggak bisa berpikir tenang, kalau belum bisa doa, itu nggak mungkin kelihatan tuh balok. Tetap aja ada. Sehingga akhirnya apa ya, kita nyalah-nyalahin orang, kita keluarkan kata-kata yang jelek tentang orang lain, merasa bahwa dirinya benar ya, kerjaannya cuma nyalah-nyalahin orang, nyindir-nyindir orang ya, bahkan secara nggak langsung kita berusaha untuk ya menjelekkan orang itu ya. Saya ketemu lah, saya tahu lah orang-orang model begini ciri khasnya kayak gimana. Mungkin karena dulu di masa lalu saya seperti itu, mungkin ya.
Saya sih tidak ingat, tapi mungkin saja sebelum saya bertobat atau pas di awal pertobatan sedang menuju fase yang dewasa, fase yang dewasa. Dulu fase yang belum dewasa gitu. Mungkin saya akan seperti itu. Ya. Saya akan gampang menceritakan kejelekan orang, padahal saya lupa ada masalah dalam mata dan hati saya. Ya. Jadi tenang dulu, ya, perbaiki diri dulu. Ada masalah itu langsung introspeksi diri, apa salah saya selalu begitu. Ini belum lama saya mengalami masalah yang cukup berat juga, saudara, ya, dalam pelayanan gitu. Tapi saya berusaha, ketika ada masalah ini saya mikir nih, kok tiba-tiba begini nih, ya, ada salah saya nggak? Ya, saya cari tahu nih, kenapa masalah ini ada. Kenapa ada peristiwa ini? Adalah masukan, ada mungkin katanya andil saya lah gitu ya. Terus saya coba pilah-pilah andil saya. Saya coba objektif melihat dengan kepala dingin. Ketika saya merasa nggak ada, apa yang saya putuskan selama ini ya benar. Saya sudah dengan kepala dingin, saya tidak merasa saya salah melakukan hal itu. Ya, baru ya, ketika sudah introspeksi diri, ya sudah. Jalan aja terus. Kalau akhirnya masalah itu nggak bisa terselesaikan dan harus ada misalnya ya perpisahan begitu. Ya kalau memang kita merasa bahwa kita benar, ya, terus yang pihak seberangnya juga merasa dirinya benar, ya mau gimana, saudara? Ya, yang penting kita harus yakin bahwa diri kita benar dan bisa mempertanggungjawabkan pemahaman kita kepada Tuhan tentunya. Ya, jadi ya melangkah aja. Dan saya nggak kepikiran macam-macam juga. Sedih lah, namanya perpisahan tuh pasti ada sedihnya. Tapi terus berjalan aja. Fokus lagi dengan diri kita, ya. Kalau ada lubang-lubang yang ditinggalkan karena perpisahan itu, ya coba kita timbun lagi. Kita rapikan lagi retakan-retakannya. Supaya kalau itu ngomongin Bahtera ini bisa survive di tengah samudra raya itu. Ya, ya berat, tapi kita punya Tuhan, ya. Dan ya bagian kita ya memaafkan kalau memang orang itu salah, dan kita juga ya minta maaf meskipun kita ngerasa benar. Dan itu sudah saya kerjakan. Dan terus berjalan saja, ya. Saya nggak pernah ngomongin orang tersebut, misalnya nggak pernah jelek-jelekin juga. Udah jalan aja. Biarlah nanti waktu yang membuktikan dan Tuhan yang akan menjadi hakim, bukan kita yang menghakimi. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh kita dengan kepala dingin, saudara. Ya. Tentu kalau bukan suami istri, ya berpisah itu hal yang biasa lah, apalagi dalam pelayanan hal yang biasa. Ya. Paulus dan Barnabas pun berpisah. Meskipun harus kita hindari, tapi perpisahan itu sesuatu yang sangat mungkin di depan. Ya. Dan kalau itu terjadi, ya kita siap tidak. Yang penting kita tidak meninggalkan perpisahan itu dengan dendam, akar pahit, atau tidak dibereskan dalam artian kita belum memaafkan dan juga belum minta maaf. Ya. Jadi mulailah segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan dan bereskan itu. Kalau kita nggak punya balok di mata kita, kita bisa lihat dengan jelas. Jelas salah orang dan jelas juga salah kita. Kalau kita ngerasa ada salah ataupun tidak merasa salah, bukankah Tuhan berkata juga lebih baik kita merendahkan hati dan minta maaf kepada orang tersebut. Ya. Nah, kalau itu permintaan maaf itu diterima dan bisa dipulihkan, ya bagus. Kalau nggak bisa dipulihkan, yang penting kita sudah bereskan. Dan kita tahu sebenarnya kita tidak salah. Tapi harus meminta maaf. Supaya apa? Supaya kita tidak punya masalah. Sebab kalau kita tidak meminta maaf, ya, kita belum mengampuni orang tersebut. Alkitab kita dalam doa Bapa kami yang kita bahas kemarin, Bapamu di surga tidak akan mengampunimu. Dan saya nggak mau itu terjadi. Ketika saya memaafkan orang, dan ketika saya minta maaf sama orang tersebut, dan orang itu sudah bilang memaafkan, ya selesai. Ya sudah, berpisah baik-baik saja. Nggak usah ngomongin lagi. Ya, nggak usah juga cerita
soal perpisahan itu dengan tensi yang gimana gitu ya. Nanti ada waktunya kita ngobrol ketika semuanya sudah dingin ya, sudah santai. Sehingga kita ketika cerita juga kepada orang lain juga bukan lagi dengan kepala panas, tenang ya. Dan kita juga bisa fokus dengan mengerjakan hal-hal ini. Jadi saya mau ngomong ini, saya juga mengalami hal-hal seperti ini, seperti yang saudara alami ya. Tapi saya belajar untuk tidak menghakimi orang, belajar untuk melihat dengan jernih, sebab saya sadar penghakiman itu akan diukurkan kepada saya. Dan saya juga nggak mau gitu ya berpikir negatif, akhirnya jadi fitnah. Akhirnya dengan statement saya orang jadi salah memikirkan, salah tanggap, jadi malah kusut gitu ya. Udah diem aja. Saya sudah beberapa kali ya mengalami hal seperti ini dan saya belajar diam. Ya. Meskipun mungkin di luar sana ya kalau ada pihak seberangnya itu yang masih belum dingin, masih panas, ngomongin saya ya otomatis kan nama baik saya juga pasti akan dipengaruhi. Ya karena cerita hanya timbul versi dari pihak seberang. Tapi saya belajar untuk diam saja. One day saya akan cerita ketika semuanya sudah tenang, semuanya nggak panas gitu ya. Ya, someday juga ada kalanya ya nggak perlu cerita ketika saya anggap nggak perlu cerita lah. Ya. Tapi kalau Tuhan gerakan untuk bercerita ya saya akan tentu memilih waktu yang sudah oke semuanya untuk saya cerita. Ya. Sehingga akhirnya semuanya bisa memahami. Dan kita pasti bisa lewati itu, saudara. Jadi jangan gampang menghakimi ya. Lanjut ya, kita baca ayat berikutnya. Saya berharap kita semua mengerjakannya. Jangan pikir saya atau pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan lainnya tidak melewati masalah-masalah seperti ini. Melewati, saudara. Tapi mungkin ya, kita lebih bisa memahaminya karena kita bergumul lewat firman dan kita, para pendeta mungkin sadar posisinya sebagai hamba Tuhan sehingga bisa lebih mengerem. Mungkin itu saja ya yang membedakan kita dengan orang awam gitu. Tapi masalah pasti kita alami juga. Kekilafan pasti juga kita alami. Kesalahan dalam mengambil keputusan pasti juga sangat mungkin terjadi dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ya. Ayat ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya. Jadi jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing, jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya. Ini hubungan juga dengan ayat di atas kan. Ya. Jadi kalau kita punya masalah itu beresin dulu diri kita, introspeksi diri dulu. Sehingga kita bisa melihat dengan jernih. Sebab kalau enggak, saudara, ya, dengan emosi kita tadi di ayat 6 dikatakan, kita bisa loh ngelempar barang-barang kudus. Ya. Kita bisa ngelempar mutiara kepada babi. Ya. Itu malah nggak ada gunanya. Kalau kita tenang ya, kita cari momen ya, kita bisa itu memberikan yang terbaik buat anjing, bukan barang kudus. Karena kalau kita lagi panas ya, bukan cuma hal yang jelek, hal-hal yang nggak kita pikirkan bisa kita lemparkan, bisa kita keluarkan. Ya, hal yang baik hal yang buruk kita lemparkan akan kembali buruk kepada kita. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau hal yang baik kita lemparkan kayak barang-barang berharga dan juga mutiara ini, ya nggak jadi berkat juga, sia-sia. Malah diinjak-injak mutiara kita itu oleh babi, bahkan babi itu bisa kembali dan mengoyak kita, menyerang kita. Anjing juga demikian. Kita lemparkan bukannya yang yang dia suka, kita lemparkan barang-barang kudus, emas dia nggak ngerti, diinjaknya, malah dia kecewa karena yang dikasih bukan tulang, ternyata emas 5 kg. Dia malah nyerang kita. Dia nggak tahu emas 5 kg kalau dijual, dibeliin tulang ikan, tulang sapi, tulang babi itu bisa beratus-ratus kilo kali. Jadi yang kita mau lakukan adalah kita tenang. Ketika kita tenang, kita bisa bersikap dengan baik. Kita bisa berikan mutiara kita kepada orang yang baik, yang pas gitu, ya. Sehingga akhirnya kita memberkati dan itu juga jadi berkat buat dia. Kita nggak salah gitu dalam mengambil keputusan. Jadi dalam perikop ini kepala harus dingin. Kalau emosional, tarik napas dulu, tenangkan diri dulu. Karena kalau nggak tenang kita nggak bisa doa.
Ya kan? Alkitab ngomong gitu kan. Kalau kita nggak bisa doa, kita nggak tahu ya hikmat yang benar itu apa yang harus kita ambil dalam keputusan di masalah ini. Akhirnya kita bisa ngakuin blunder, salah demi salah, khilaf demi khilaf. Jadi belajarlah untuk menjadi pribadi yang bisa tenang. Sakit emang, tapi tarik napas dulu. Supaya setiap keputusan kita, keputusan yang benar. Kunci kalau lagi ada masalah mulut ini. Ya. Mulut tuh dikunci. Kalau kita lagi panas, kunci mulut. Dan kunci tangan. Dalam artian ya, jangan ketik-ketik, jangan bikin status dulu. Jangan balas WhatsApp dengan kepala panas. Ya. Tenangin dulu. Handphone buang jauh-jauh dulu. Ya. Tidur dulu aja. Atau ngapain kek yang kau suka dulu. Nanti udah tenang, udah nggak emosional lagi, baru ambil handphone. Sehingga kita kalau mau ngomong sama orang yang sedang melukai hati kita itu juga omongan kita, ketikan kita, kata-kata yang baik, kita juga sudah bisa berpikir objektif. Sehingga kalau ada saling pandangan yang berbeda, kita bisa mengerti dan kita kini bisa mengambil keputusan yang baik. Kalau enggak mah dalam waktu beberapa menit kita bisa ngambil keputusan yang mungkin yang kita sesali kemudian hari, saudara. Dan penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Ya. Dan kalau kepala panas itu kita bisa melakukan sesuatu yang ya merugikan kita ke depannya. Saya belajar banyak di usia saya yang sekarang ini, pengalaman dari orang, pengalaman diri sudah cukup banyak, saudara. Ya, jadi saya mengajak kita untuk coba kepala dingin dulu. Ya, kalau kepala dingin tenang bisa doa bisa dapat hikmat sehingga keputusan yang kita mau ambil keputusan yang benar. Lanjut. Perikopnya kemudian hal yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa. Kita baca ya saudara ya, ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Perhatikan kalau kita usaha, ya, maka pasti akan mendapatkan. Minta diberi, cari mendapat, ketuk dibukakan bagimu. Jadi kalau mau diberi, ya minta. Kalau mau mendapat, ya cari. Kalau mau dibukakan, ya ketuk. Ada usaha. Ya. Lanjut ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di surga itu lebih daripada Bapa jasmani. Kalau kita saja bisa memberi yang terbaik buat anak-anak kita, apalagi Bapa kita di surga. Dia pasti akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi percayalah bahwa kalau kita minta roti pasti dikasih roti. Nggak mungkin kita dikasih, tadi dikatakan dikasih ular, ya, atau kita dikasih batu. Kalau kita minta roti pasti dikasih roti, nggak mungkin batu. Kita minta ikan pasti dikasih ikan, bukannya ular. Jadi Bapa di duniawi saja bisa beri yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Coba dicamkan ini. Ya, saya selalu mengatakan coba berlangkah dengan iman gitu. Ya, melangkah dengan iman, percaya kepada Tuhan. Bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Terus minta kepadanya. Ya kalau saudara pengen punya pekerjaan, minta sama Tuhan. Tapi harus bekerja. Jadi bukan cuma minta. Cari. Maka kau akan mendapatkan, cari pekerjaan. Jadi kita bukan cuma minta, Tuhan aku minta pekerjaan, terus habis minta berdoa sama Tuhan minta pekerjaan, masuk kamar terus tidur lagi. Kalau bangun, cari makan siang, habis kenyang, tidur lagi. Kita nggak ada usaha nyari, maka nggak mungkin mendapatkan. Ya. Kemudian kalau sudah mendapatkan, apa yang kita lakukan? Ketuk. Berarti kalau sudah tahu mau kita kemana, kita mau mencari pekerjaan, ya,
Mengetuk berarti apa? Usaha, lebih effort lagi, ya. Datangi perusahaan itu, ya. Kalau sudah mengutarakan pikiran kita atau lamaran kita dan kita diterima, ya, bekerja yang terbaik di situ. Selesaikan tanggung jawabmu di situ. Ini kan harus berkolerasi, ya. Nyambung gitu. Jadi bukan cuma minta aja. Ada usaha yang lainnya, cari, mengetuk. Maka kalau demikian, saudara, karena Bapak tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya, maka yang terbaik itu akan datang. Entah bisa sekaligus, haleluya ya, atau bisa pelan-pelan sesuai Tuhan sedang membentuk kita menjadi bejana tanah liat yang indah. Sabar aja, ikuti aja maunya dia, ya, bersyukur aja, ya, syukurilah, ya. Maka nanti kau akan mengecap semua itu indah, ya. Saya sudah melewati itu, jadi saya bisa nasihatin saudara. Jangan mau yang instan, ya. Jangan mendapatkan kekayaan dengan melukai banyak orang. Ya. Hari-hari ini banyak orang dirugikan, ya. Ada ustadz, pemimpin agama tertentu yang memperkaya dirinya dengan mengajarkan umatnya untuk bersedekah. Sedekah, nanti pahala besar. Ya, ayo yang punya ini sedekah, punya mobil sedekahin, yang punya emas sedekahin. Ya, orang pengen dong ya diberkati lebih lagi. Ya, karena kalau orang itu otaknya uang tuh pasti pikirannya uang aja gitu. Akhirnya, wah kalau gue sedekahin mobil, sedekahin emas 5 kilo, gue dapatnya 500 kilo, gue dapatnya 50 mobil. Ya, dia pengen dong. Nah, si pemimpin agama ini dapat keuntungan dari situ, memperkaya dirinya, ya. Ketika nanti umatnya sadar, ya bagi saya umatnya juga yang salah. Kok jadi umat yang bodoh gitu loh. Hari-hari ini juga ada saudara orang jahat, saudara, yang memperkaya dirinya dengan ya membuat orang berjudi. Ya Bapak Ibu nggak tahu dengar apa tidak ya, binary option itu ya. Dimana hari-hari ini ada orang jadi afiliator, ya, kaya raya, karena setiap membernya dia yang katanya trading gitu ya, terus lose, kehilangan uang dari salah trading itu. Ini udah sistem yang seperti itu. Dan ketika ada membernya mengalami kerugian berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapa miliar, berapa puluh miliar, maka semua kerugiannya itu didapatkan keuntungan dari si afiliator atau upline-nya ini, dapat 70%. Coba logikanya saudara, ya. Kalau orang itu tulus, maka kalau anak buahnya, downline-nya, ya, itu rugi, dia juga rugi. Logika ilmunya tuh begitu. Kalau downline-nya untung, dia juga untung. Karena downline-nya itu kan ngikutin kita, upline-nya ngikutin kita kan atasannya. Tapi dalam binary option ini, saudara, tidak. Afiliator itu akan tetap untung, justru akan mencari untung dengan cara apa? Membuat downline-nya rugi. Ya, semakin banyak downline-nya rugi, semakin untunglah dia. Ini kan usaha yang jahat, saudara. Ya, kayak sistem piramida gitu. Kayak Bapak Ibu pernah dengar usaha-usaha arisan berantai lah atau apalah. Ya. Atau dulu ada asuransi katanya kerjasama dengan bank besar. Itu ponzi, saudara. Jadi yang pertama kali main itu ya pasti untung. Tapi kalau udah orang keberapa ya stuck lah. Nah, kalau usaha-usaha gini, kalau pekerjaan begini tuh yang pertama kali kerjain tuh pasti kaya raya. Karena di bawah dia banyak sekali jaringannya kan. Tapi kalau sudah sampai jaringan di bawah, macet ini. Dan biasanya cuma setahun 2 tahun usaha ini pasti akan berantakan. Dan orang yang di atas itu udah keburu kaya raya. Dan pemerintah agak kesulitan untuk nangkep gini. Kalaupun ditangkap, saya pernah dapat cerita di wilayah Jawa Timur sana ada kayak mengatasnamakan agama Kristen pula gitu. Rugi. Nasabahnya mungkin udah ratusan miliar. Orang yang punya bisnis ini ditangkap. Tapi paling cuma
penjara doang. Dia penjara itu berat ya, 10 tahun, mungkin 15 tahun, 17 tahun. Tapi kalau dia masih muda, misalnya ditangkap usia 30, terus di penjara dihukum 17 tahun, kalau dia buat baik di penjara, dia bisa dapat remisi, sehingga mungkin 10 tahun dia keluar. Umur 30 tahun udah kaya raya, dia nggak mengembalikan itu kepada pemerintah, nasabahnya rugi, ada yang bunuh diri, ada yang mati, stres, gila karena hartanya habis semuanya. Dia di penjara 10 tahun, tapi dengan ratusan miliar aset yang dia miliki, yang dia sembunyikan itu. 10 tahun kemudian, di usia 40 tahun, dia keluar dari penjara, dan dia jadi orang yang kaya raya. Jahat kan ini? Bisa nggak menikmati kekayaan dari model begitu? Bisa. Tapi nggak akan jadi barokah. Nggak akan jadi berkat. Hidupnya akan susah, damai sejahtera nggak ada, anak-anaknya keturunannya akan berantakan. Dan itu bukan ajaran Kristen, itu hukum alam. Tuhan itu maha adil, saudara. Ya. Maka kalau mau kaya ya kerja yang benar, jangan menipu orang. Ya. Saya sedih gitu. Hari-hari ini banyak orang yang cerita sama saya mengenai hal ini. Saya tadinya sudah tahu problem soal binary option ini sejak 10 tahun yang lalu, karena ada orang ditangkap di penjara gara-gara ini juga 10 tahun yang lalu kurang lebih. Ya. Tapi saya baru benar-benar memikirkannya karena banyak orang yang cerita sama saya hari-hari ini, dan ketika saya browsing ternyata itu lagi viral juga di masyarakat. Ya. Ada orang kepengen cepat kaya, sehingga bodoh. Nggak bisa jelas bahwa bisnis ini tuh bisnis yang mencelakakan dia. Dan ketika dia habis-habisan, ya malu dia sebenarnya. Malu akan kebodohannya. Ya. Kalau kita benar-benar hidup bergantung sama Tuhan, ada Tuhan dalam diri kita, kita akan tahu langsung ini bisnis nggak benar, nggak usah kita ikuti. Ya. Jadi nggak mungkin kita akan losing sampai besar-besaran. Kalau sudah losing, ya bertobat, saudara. Ya. Bertobat itu maksudnya apa? Ya supaya pikiran-pikiran pengen kaya dengan cara pintas ini tidak ada lagi. Ya kalau mau kaya ya kerja keras. Resikonya capek, resikonya nggak ada waktu, ya itu resiko. Ya. Orang yang kaya itu semuanya begitu, saudara. Nah, saudara mau kaya yang begitu atau yang biasa saja tapi damai sejahtera? Tetap kerja, nggak usah ngoyo, sehingga waktu buat anak tetap ada, istri buat ada. Tapi setiap kita butuh apapun, karena Tuhan tahu yang kita butuhkan, kita kayaknya diberkati. Nah, itu harus punya iman dong. Kalau nggak punya iman nggak bisa sampai segitu dong. Nah, makanya pilih mana? Itu pilihan saudara. Kalau mau kaya cepat ya lakukan hal-hal tadi. Tapi saya berani jamin, bukan saya mengutuki saudara. Berapapun uang yang kau dapatkan dari usaha yang modal begitu nggak akan membuat dirimu sejahtera. Nggak akan tenang, stres, saya yakin. Terjerembab dengan narkoba itu tinggal tunggu waktu. Terjerembab dengan hidupan malam itu akan tunggu waktu. Dan akhirnya menikmati sakit penyakit itu akan tinggal tunggu waktu. Tapi kalau kita tenang, andelin Tuhan, berkatnya kita syukuri, itu jadi barokah, jadi berkat, ya, jadi makarios buat kita. Sehingga akhirnya apa? Ya tenang, bisa menikmati hidup di bumi yang berat ini seperti di surga. Ya, lanjut saudara ya, coba sampai berapa nih? Oh ya kita baca coba. Oke, sampai ayat yang ke-13. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kembali tadi ke ayat-ayat tadi, jangan menghakimi, ya. Jadi kalau kita pengen orang lain melakukan itu kepada kita, lakukan dulu. Makanya jangan fokus sama selumbar di mata saudaramu, fokus sama balok di depan mata kita. Beresin diri kita dulu gitu loh. Saya selalu bilang kalau kita nunjuk-nunjuk orang 1 jari ke orang lain, 4 jari balik ke kita, saudara. Paling nggak 3 jari. Ya, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking itu ke kita. Sedangkan telunjuk itu juga bersembunyi ke bawah. 1 jari doang yang nunjuk orang. 3 lawan 1, maka harus introspeksi diri dulu. Ya.
baloknya dibuang dulu. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berpikir dengan jernih. Jadi kita bisa mengentertain orang, bisa memperlakukan orang dengan baik. Dan kalau ini kita lakukan, maka yang baik juga akan kembali kepada kita. Entah lewat orang itu atau orang lain. Karena Tuhan yang melihat kita, Tuhan yang tidak berhutang. Gitu ya saudara ya, ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Jadi saudara kekasih Tuhan biji mata Tuhan, bahwa ini yang terjadi. Jadi pintu yang sesak itu ya susah saudara ya. Tapi kita harus lewat pintu yang sesak itu. Kalau pintu yang lebar ya kayaknya mudah, kayaknya gampang gitu ya. Ya itu banyak yang kesana dan dikatakan tadi itu ujungnya pada kebinasaan. Ya. Kalau pintu yang sempit, jalannya sempit, ini memang butuh usaha. Keringatnya banyak, darah dan air mata mungkin juga bercucuran. Tapi hasil tidak akan mengkhianati usaha. Maka kalau mau kaya, kembali lagi ke isu kaya tadi. Ya kerja keras. Ya. Usaha dengan sungguh. Sebab kalau kau mau instan, caranya nipu orang, jadi afiliator, katanya trading tadi. Kayaknya bukan karena trading, bukan karena berhasil trading, tapi karena membuat downline-downline-mu rugi dan kau dapat kekayaan dari situ. Jahat ini orang seperti ini. Saudara ikut bisnis, ajak downline-downline-mu banyak. Dari bisnis itu kau dapat prosentase dan kau jadi orang yang kaya. Dan ketika sampai di downline-mu yang ke-10, karena usaha yang kau kerjakan ini sudah diikuti banyak orang, mulai stuck gitu. Mulai jalannya pelan tuh. Ya. Itu biasanya ketika udah setahun, 2 tahun tuh pelan, bahkan stuck. Dan akhirnya mereka yang bisnis paling belakangan itu rugi, sedangkan kau sudah ongkang-ongkang kaki. Kau dapat berkat emang, tapi jahat. Karena kau bahagia di tengah kesusahan orang lain. Sistem ponzi juga begitu, saudara. Ya. Kita dapat prosentase, kita dapat bonus apartemen, pergi ke luar negeri. Ya. Tapi downline kita yang berusaha sama seperti kita udah gak bisa lagi. Karena emang apa? Bukan karena dia gak usah kerja keras, tapi emang sistemnya begitu. Yang pertama yang dapat hal yang bagus. Itu bukan keadilan, saudara, itu jahat. Makanya di pemerintah juga sistem begitu tuh sudah ilegal. Dan kalau kau mau belajar aja, coba cari tahu, itu sudah kita bisa tahu itu sistem ekonomi yang jahat. Tapi banyak kita yang mengikuti itu. Kenapa? Kepengen kaya cepat. Tergoda sama properti. Tergoda sama hadiah-hadiahnya. Tergoda dengan keuntungan. Yang penting aku happy. Meskipun dari happyku itu banyak orang yang akan mengalami kesusahan. Wah, ini kalau misalnya orang yang bukan Kristen yang lakuin ini sih saya masih bisa toleran. Tapi saya sedihnya hari-hari ini banyak orang Kristen yang model begini juga. Semoga bukan saudara. Sebab saya akan terus khotbah begini. Setiap hari Minggu saya akan berusaha menelanjangi. Karena saya sadar di hari-hari ini banyak bisnis yang berantakan. Yang brengsek. Saya mau bongkar aja gitu. Karena banyak jemaat kalau diajarin iman, kayaknya dengerin, tapi dalam pekerjaan sehari-hari, aplikasi sehari-hari, hal yang sederhana yang saya pikir mestinya bisa dia ngerti benar dan salahnya, ternyata dia nggak sadar. Dan kalaupun sadar, dia tetap melakukan hal yang jahat itu. Ya mau gimana, saudara? Ya, kita nggak bisa berharap orang itu bisa sama dengan kita. Ternyata di luar sana banyak orang. Orang yang seperti ini bukan orang yang bodoh-bodoh secara pendidikan. Ada banyak orang pintar dalam pendidikan juga. Kalau udah tujuannya kaya, pengen kaya, dan semakin jauh dari Tuhan, ya melukai hati orang, itu bisa. Sampai akhirnya membuat orang celaka pun, dia sanggup. Dan dia tidak akan pernah merasa bersalah. Kenapa? Otaknya sudah dikuasai uang. Sehingga ketika lihat gara-gara dia ada orang susah, dia ngerasa, ya itu kan pilihanmu. Saya nggak pernah paksa kamu untuk trading, saya nggak paksa kamu untuk usaha ini kan.
Kamu yang ngikutin kan? Dia lupa bahwa orang itu ngikutin kita karena kita juga yang ngepromosiin. Makanya saya hanya mau ngabarin firman Tuhan aja. Sebab saya tahu firman Tuhan gak pernah berdusta. Saya gak gimmick-gimmick, gak mau nambah-nambahin. Ya, tidak. Apa yang Alkitab ngomong itu yang saya katakan. Ya, kalau dengan konsistensi seperti ini, saya tidak bisa jadi kaya raya. Ya, kalau Tuhan izinkan gak kaya raya, hidup biasa aja ya, saya siap. Tapi saya percaya juga, Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan. Saya lebih memilih begini daripada kaya raya, bisa kaya raya, tapi membuat jemaat susah. Ada banyak pendeta juga dengan cara seperti itu karena otaknya uang dulu. Pikirannya apa? Jemaat harus mengembalikan persepuluhan. Saya tahu beberapa pendeta, saudara, yang setiap awal bulan itu teleponin jemaatnya, datengin jemaatnya untuk menarik persepuluhan. Ya. Kalau jemaatnya nggak datang ke gereja, bukan untuk digembalakan, tapi ditanya persembahannya mana. Ya. Saya mau ngomong ini, sakit ini bukan cuma di kaum awam, tapi sampai kepada orang yang disebut imam-imam pun ada yang begini. Ya. Saya kepengen semua punya kepala yang dingin, sehingga bisa melihat mana yang baik, mana yang jahat. Punyailah iman yang benar. Ya, jangan menghakimi. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Penghakiman yang kau berikan itu akan diukurkan juga kepadamu. Semoga malam hari ini diberkati. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Oke, kita akan akhiri. Semoga ya, saya nggak bisa bilang cuap-cuap ya, tapi itu yang Tuhan taruhkan di hati saya. Ya, kalau yang ditaruhkan di hati saya itu bersinggungan dengan keseharian saya dalam beberapa hari terakhir, ya mohon maklum ya. Ya, tapi saya berusaha untuk tidak ya menyerang orang atau menyudutkan orang, tidak, saudara. Ya, tapi ini contoh realita. Ya, saya kepengen semua kita bisa kepala dingin, dan contoh-contoh real itu ya yang saya alami tentunya. Saya saksikan, saya rasakan dalam pelayanan saya. Saya ingin membagikannya kepada saudara. Malam hari ini saya kembali mengajak kita untuk kepala kita dingin. Kalau lagi panas, tarik nafas panjang, tenangin diri dulu. Supaya kita bisa atur nafas dengan ritme yang bagus dulu. Kalau sudah begini, oksigen sudah masuk ke otak, memenuhi jantung, jantung memompa dengan baik, oksigen mengalir ke seluruh tubuh kita, darah, air semuanya mengalir dengan sehat. Baru kita bisa introspeksi diri, bisa lihat salah kita di mana, bisa memperbaiki diri, bisa minta maaf, bisa memaafkan, kemudian bisa mengambil keputusan dengan bijak. Nah, kalau keputusan bijak yang kita ambil sudah kita lakukan seperti tadi, meskipun mungkin harus berat keputusan itu, tapi kalau itu kita pertimbangkan dengan baik dan memang harus seperti itu, jalan. Ya, jalan. Ya. Tapi tentu rambu-rambunya adalah Alkitab. Jangan melanggar apa yang Alkitab kita katakan. Semoga dipahami, dan minggu ini minggu berkat buat semuanya. Tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami sudah belajar tentang kebenaran-Mu dari Matius pasal yang ke-7 sampai ayat yang ke-14 tadi. Berkati kami, mampukan kami jadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Sampai ketemu besok malam. Ya, setiap hari bahkan kalau kau mau update channel YouTube kami ini, ya, ada 2 program paling nggak setiap hari kita sharingkan. Dan semoga itu memberkati saudara. Dukung doa supaya The WDS Digital Ministry terus jadi berkat bagi banyak orang. Kenalkan program ini, channel ini kepada yang lainnya, sehingga yang lainnya juga diberkati lewat
program-program yang ada di the various digital ministry ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin.